Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 11. Kali ini kita akan bicarakan bab 2, yaitu bab bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Untuk kali ini kita merupakan pertemuan yang kedua yang akan membahas tentang mensyukuri nikmat, ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang mensyukuri nikmat. Yang pertama kita akan mengetahui pengertian mensyukuri nikmat tersebut. Ada dua kata dasar yang digunakan, yaitu kata syukur dan nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Jadi syukur itu adalah membuka atau menampakkan. Lawan dari kata syukur adalah kufur. Jadi lawan kata syukur, kalau orang tidak bersyukur maka adalah kufur, yang berarti menutup atau menyembunyikan. Jadi orang kufur atau kafir itu artinya menutup atau menyembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, yaitu wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat atau sangat pedih. Dan siapa yang bersyukur nanti akan Allah tambah nikmatnya, dan siapa yang ingkar terhadap nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat berat atau sangat pedih. Syukur merupakan bentuk keridaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersyukur, dia itu ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setulus hatinya. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap nikmat Allah itu sendiri, yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya, yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Jadi orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih terhadap Allah itu dibuktikan dengan 3, ya. Ada syukurnya lewat ucapan, ada dengan sikap, ada dengan perilaku. Sementara makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian atau anugerah. Jadi yang namanya nikmat itu adalah pemberian nikmat Allah, pemberian dari Allah atau anugerah dari Allah, kebaikan bisa pula, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik itu berupa rezeki, nikmat itu bisa rezeki, harta, bisa juga harta benda, emas, perak, uang, keluarga, misalnya anak, ya kan? Maupun segala kesenangan yang lainnya, yang orang itu senang menerimanya, itu dinamakan dengan nikmat. Banyak nikmat, ya. Seringkali kita diingatkan oleh khatib atau dai bahwa nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam. Jadi kenikmatan yang terbesar adalah iman dan Islam, termasuk nikmat sehat walafiat. Artinya orang itu kalau sudah diberi Allah nikmat iman pada Allah, itu suatu keuntungan yang besar.
Sebab walaupun kita kaya raya, terkenal, tapi tidak beriman, nah maka itu bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Tidak beriman dan tidak menjadi orang Islam. Jadi kita ini kalau sudah beriman pada Allah, menjadi orang Islam, nah insya Allah nanti kalau dia beriman tentu hidupnya akan bahagia. Tidak di dunia, insya Allah nanti di akhirat dia akan menerima pahalanya. Dan nikmat yang besar pula adalah nikmat sehat. Jadi sehat itu termasuk kenikmatan yang harus kita syukuri. Walaupun duitnya banyak, tapi kalau tidak sehat, sakit-sakitan, mau makan apa dilarang oleh dokter, ini itu dan sebagainya, akhirnya harta kekayaan kita itu juga tidak akan ada artinya, berkurang kenikmatannya. Jadi kalau kita nikmat, sehat, kita mudah untuk beribadah dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan penjelasan tersebut, mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Jadi kita terima kasih. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Misalnya nikmat tangan, nah kita gunakan untuk membantu orang, ya kan, sesuatu yang baik. Mata untuk belajar, membaca Al-Quran, membaca-baca ilmu pengetahuan. Dan kaki misalnya kita gunakan untuk ke masjid atau ke majelis taklim, kita gunakan yang baik-baik, mencari nafkah, mencari rezeki, semuanya digunakan untuk hal-hal yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan nafsu atau syahwat, apalagi perbuatan maksiat. Jadi kalau punya uang banyak, gunakan untuk kepentingan menegakkan agama Allah, bukan poya-poya, mabuk-mabukan atau melakukan perbuatan maksiat. Contoh tidak baik dilakukan oleh umat Yahudi yang dikisahkan oleh Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 49, surah Al-Qasas ayat 4, sebagai umat yang kufur nikmat. Bersama Nabi Musa, umat Yahudi ini menikmati banyak nikmat Allah, khususnya nikmat keberhasilan menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya diselamatkan, sudah kan, waktu dikejar di Laut Merah, Fir'aunnya sampai tenggelam dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Atau sebelumnya bagaimana Fir'aun dan tentaranya yang menindas dan membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir dari bangsa Bani Israel, lalu Allah menyelamatkan mereka. Namun semua itu diingkari, bahkan di satu masa sampai orang-orang Yahudi ini mau atau bahkan membunuh nabi mereka sendiri. Jadi ini sudah merupakan satu perbuatan yang luar biasa, kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui gambaran ini kita sebagai umat Islam diingatkan agar jangan menjadi umat yang kufur nikmat. Jadilah umat atau pribadi yang pandai mensyukuri nikmat, sadar dan paham bahwa begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dianugerahkan kepada kita. Hanya sayangnya seringkali kita memahami nikmat itu hanyalah berupa harta benda, uang dan fasilitas mewah lainnya, padahal yang termasuk nikmat itu adalah hidup sehat. Itu kesehatan yang Allah berikan, itu juga termasuk nikmat yang tidak ada harganya. Bayangkan aja oksigen berapa di rumah sakitnya kan, berapa sewa kamar dan lain-lain sebagainya. Kalau orang yang merasakan sakit, keluarga bahagia juga termasuk nikmat dari Allah, bahagia keluarganya, tidak amburadul, itu juga termasuk nikmat Allah. Kemudian menjalankan sholat secara istiqomah itu juga merupakan nikmat dari Allah. Terhindar dari segala cobaan itu juga nikmat dari Allah. Terhalang melakukan dosa dan kemaksiatan itu juga merupakan nikmat dari Allah. Banyak jadi
Itu semuanya harus kita syukuri dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang B, perwujudan syukur ya. Tidak terhitung banyaknya nikmat yang sudah kita terima. Perhatikan isi kandungan Quran surah Ibrahim ayat 34. Lalu bagaimana cara mewujudkan bahwa kita menjadi pribadi yang bersyukur? Jawabnya adalah syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui lisan, hati, dan anggota badan. Pribadi yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan pengakuan, kerelaan, dan kepuasan hati atas segala nikmat yang Allah berikan. Jadi Allah bagaimana telah banyak memberikan nikmat, kita merasa puas terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita terima, dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucapkan syukur, misalnya banyak-banyak mengucapkan hamdalah dan kalimat-kalimat thayyibah atau pujian yang lain yang disampaikan. Itu bisa dilihat di Quran surah Ad-Duha ayat 11. Setelah itu semua nikmat diwujudkan dan difungsikan oleh anggota tubuhnya dalam ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita merasa senang terhadap apa yang sudah Allah berikan, merasa rela, puas hati dengan misalnya nikmat kesehatan, kita merasa syukur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita sangat senang. Kemudian kita senantiasa lidah kita mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan kata-kata yang baik, kita memuji Allah. Kemudian kesehatan ini kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Kita dapat melihat kita gunakan dengan nikmat Allah itu untuk membaca Quran. Jadi misalnya kalau kita sehat untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal atau keadaan, dan amal atau perbuatan. Melalui ilmunya seorang dapat menyadari bahwa segala nikmat yang diterimanya itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu kalau dia menerima nikmat dari Allah, dia tahu itu adalah semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberinya, bukan hasil dia sendiri, kan Allah yang memberikan nikmatnya. Sebab manusia itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian keadaannya menyatakan kegembiraan hal keadaannya. Jadi dia senang dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah walaupun sedikit, apalagi banyak. Misalnya dia menerima rezeki uangnya sedikit, tetap dia merasa gembira karena dia mensyukuri itu datangnya dari Allah. Selanjutnya amal perbuatannya sesuai dan sejalan dengan fungsi nikmat yang diberikan. Jadi apabila dia dapat nikmat tadi, misalnya punya uang, digunakan untuk nafkah keluarganya, diberikan untuk umpamanya bersedekah juga kan, atau untuk keperluan fisabilillah. Kalau dia punya pakaian, digunakan untuk menutup aurat, untuk melaksanakan ibadah, digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersimpul bahwa wujud syukur harus menyatu dengan antara hati, lisan, dan perbuatan. Bukan bersyukur yang benar jika sering mengucapkan hamdalah lalu hatinya masih belum puas dengan yang diterimanya, atau masih iri dan dengki dengan harta benda milik tetangga. Ya, kalau cuma sekedar mulutnya aja alhamdulillah, tapi hatinya masih kada puas, kada ridho, melihat orang lain dapat nikmat dia iri, nah itu masih belum sempurna lagi syukurnya. Artinya hatinya masih belum bisa menerima nikmat yang diberikan itu dengan rasa syukur.
dia masih membandingkan dengan nikmat yang diterima oleh orang lain, masih ada perasaan iri dan dengki dengan orang lain. Itu berarti bukan syukur yang sebenarnya. Jadi kalau syukur itu mulutnya alhamdulillah, hatinya ikhlas, rela dengan apa yang diberikan oleh Allah. Begitu juga jika kalian memiliki akal yang cerdas, tetapi kelebihan itu hanya disimpan sendiri, tidak disebarkan kepada teman kalian yang masih membutuhkan bantuan dan bimbingan. Jadi kalau kita memiliki akal pikiran, otak yang cerdas, tapi kita gunakan sendiri aja otaknya itu, tidak kita berikan bantuan kepada orang lain, nah itu belum terlaksana lagi kesyukuran kita, artinya belum diamalkan dengan perbuatan. Kita dapat memberikan pikiran-pikiran kita pada orang lain yang membutuhkan untuk misalnya jalan keluar satu masalah atau perlu bimbingan terhadap situasi yang perlu dihadapi. Jadi kalau misalnya kita punya uang, maka bisa membantu orang lain. Kalau misalnya punya kecerdasan, kita dapat memberikan ilmunya kepada orang lain. Atau misalnya kita ada tenaga, umpama bisa menolong orang lain, nah itu salah satu wujud syukur kita dengan perbuatan. Punya kaki, kita gunakan untuk menuntut ilmu atau ke majelis ta'lim, itu salah satu syukur kita dengan perbuatan. Selain tadi dari apa istilahnya adalah dari akal, kan kata Imam Ghazali, hal keadaannya dan amal perbuatannya. Dari akalnya kita tahu itu semua dari Allah, dan keadaan kita gembira menerima nikmat itu, dan kita gunakan untuk hal-hal yang baik apa yang sudah diberikan oleh Allah tadi. Jadi pribadi yang bersyukur itu ditandai menyatunya hati, lisan dan perbuatan. Hatinya senang, gembira, ridho, lisan yang mengucapkan alhamdulillah, dan perbuatannya itu adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau dia punya uang, dia gunakan untuk uangnya itu menafkahi keluarganya misalnya tadi kan, atau untuk membantu terlaksananya pendidikan, bukan digunakan uangnya itu untuk poya-poya ya kan, atau minuman keras atau mabuk-mabukan. Tidak boleh terpisah atau terpotong-potong, sehingga jika kesatuan ini dapat dilakukan, muncul kepribadian muslim yang utuh. Jadi harus kita ingat tadi, kesyukuran tadi lewat mulut, kemudian dengan hati dan perbuatan. Bukan pribadi yang pecah hanya sesuai misalnya antara lisan atau perbuatannya melupakan hati. Lidahnya bersyukur, perbuatannya baik, tapi hatinya masih belum bisa menerima nikmat itu sepenuhnya, masih ada perasaan kurang puas, iri dengki, nah itu juga masih belum sempurna kesyukurannya. Begitu juga hati dan lisan menyatu tapi perbuatannya tidak sesuai. Hatinya senang terhadap nikmat Allah, lidahnya bersyukur tapi perbuatannya tidak sesuai, nikmatnya digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang C, keuntungan menjadi orang yang bersyukur. Penjelasan sebelumnya memberikan hikmah kepada kita agar kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Beberapa keuntungannya dapat disebutkan sebagai berikut bagi orang yang bersyukur. Pertama, jauh lebih produktif. Saat mengalami problem, orang yang bersyukur masih dapat memanfaatkan peluang yang tersisa sekecil apapun untuk menangkap peluang yang lain, tidak menghabiskan waktunya untuk mengeluh dan sesal diri. Apa untungnya menyesali diri, bangkit dari keterpurukan? Itulah cara terbaik menghadapi problema.
Jadi kalau orang yang bersyukur ini dia tidak mudah mengeluh. Artinya dia tetap walaupun apa yang ada itu tetap dia optimalkan untuk bangkit dari segala permasalahan. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Pribadi pesimis hanya akan sibuk meratapi kegagalan dan nyinyir pada kesuksesan orang lain. Jadi lebih optimis lah. Kalau gagal itu bukan hanya meratap atau orang berhasil, kita sibuk nyinyir terhadap kesuksesan orang lain. Sementara orang yang bersyukur emosinya stabil. Jadi orang syukur itu kan emosinya stabil karena dia dapat menerima apa yang ada, walaupun sedikit dia syukuri, dia tetap senang dan itu menjadikannya lebih bahagia. Jadi walaupun sedikit dia tetap bahagia. Sigap mencari solusi dan alternatif yang terbaik dan melokalisasi persoalan bukan melebarkannya, apalagi menyalahkan pihak lain. Artinya dia berupaya untuk keluar dari masalah ini, dibatasinya bukan mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain dan sebagainya, sehingga masalahnya tidak terpecahkan. Semuanya diambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi. 3. Memanfaatkan manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Coba kalian pikirkan, berkali-kali dunia ini adalah jutaan atau ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih tetap dilimpahkan kepada seluruh makhluknya. Walaupun sudah jutaan tahun lah lamanya umur dunia, tapi masih Allah mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada seluruh makhluknya, dan semuanya itu tercukupi. Jika ada yang kelaparan di satu tempat itu karena kesalahan pengelolaan, atau ada pihak lain yang mengambil berlebih dari yang semestinya. Artinya sebenarnya kita ini cukup aja berataan, tapi mungkin karena ada yang lebih mengambilnya atau ada yang serakah, akhirnya ada bagi orang-orang yang kekurangan. Ambil contoh di sebuah pesta pernikahan, betapa banyaknya makanan dan minuman yang tersisa yang akhirnya menjadi sampah, padahal masih banyak saudara kita yang mengais makanan dan belum bisa makan. Ya contohnya itu tadi, di pesta itu banyak makanan yang misalnya ada yang terbuang, sementara ada di tempat lain yang orang itu kekurangan. Berarti kan ini ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Padahal mestinya kalau dibagi sama ya semuanya dapat jatahnya. Kemudian hendaklah kita pahami bersama, berlimpahnya rahmat dan nikmat itu tetap diberikan kepada mereka, boleh jadi orangnya beriman. Jadi Allah berikan nikmat itu, atau misalnya kekayaan, misalnya itu bisa orang beriman atau orang yang kafir. Boleh jadi orangnya yang berbuat aniaya, orang zalim dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak menghalangi Allah untuk menghentikan curahan nikmatnya kepada seluruh makhluknya, atau siapa saja. Allah memberikan rezeki itu baik orang yang beriman atau kafir, orang zalim. Bahkan orang yang menentang perintah Allah pun tetap Allah berikan. Itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada kita semua. Jika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka manfaat dan maslahatnya kembali kepada kita sendiri ya. Sebaliknya jika kita kufur, maka tunggulah kegagalan dan kesengsaraan dunia, apalagi pedihnya neraka akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu dapat kita pelajari dari Quran surah Ibrahim ayat 4, surah ke-14 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Al-Luqman ayat 12. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kafir maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah Luqman ayat 12. Ya, demikian pembahasan kita tadi tentang syukur nikmat pada pertemuan yang kedua pada bab 2 ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.